Halo, apa kabar teman-teman sahabat bonsai? Selamat sore, selamat kia ya. Kembali lagi di channelnya Ridwan Bintang, channel seputar bonsai, baik itu di bonsai kelapa ataupun di bonsai kambium. Nah, di sini di hadapan saya, di hadapan kita semua ini ada bahanan bonsai hasil setekan ya. Namun ini dari beberapa bahan yang ada di hadapan kita semua ini, dalam proses awalnya dikala saya melakukan penyetekan ini ada dua jenis. Ketika saya melakukan program setek ya, ini semuanya saya program setek close pucuk ya, baik yang ada di sebelah kiri ini sampai ke yang ada di sebelah kanan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 polybag yang ada di depan. Namun yang di belakang itu masih banyak ya programan dari setekan yang saya tanam ya. Nah, kali ini saya akan mereview sekaligus melihat ya perbandingan dari kedua bahan hasil setekan, baik itu yang saya lakukan penyetekan murni ya. Maksudnya penyetekan murni itu ketika saya melakukan penyetekan langsung potong dari tanaman induknya, lalu saya lakukan penyetekan langsung. Cuman yang ada di samping ini sebelum saya melakukan penyetekan, jadi saya lakukan untuk cangkok angin dulu. Jadi saya melakukan pengeratan ya, pengeratan dibiarkan kurang lebih 1 bulan setelah tumbuh kambiumnya, lalu ada pembengkakannya di bekas sayatan ataupun pengupasannya, lalu saya potong. Selanjutnya saya lakukan penyetekan ya. Jadi sebelum melakukan penyetekan saya cangkok angin dulu, setelah tumbuh kambium baru disetek ya. Berbeda dengan yang ini ya, atau yang yang akan kita bandingkan kedua bahan yang dari setekan, memang murni dari setekan tanpa melakukan cangkok angin dulu, dengan yang cangkok angin ya. Karena untuk yang polybag ini sama yang satu ini seusia ya, kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan ketika saya melakukan penanaman di polybag ini. Nah, kali ini saya akan membongkar medianya, saya akan melihat perakarannya, lalu saya akan tambahkan atau ganti media. Minimal media di bagian bawahnya saya akan tambahkan dengan media yang ada pupuknya ya. Kalau ini ketika saya melakukan penyetekan, medianya ini full kokopit ya, full kokopit, makanya ini pertumbuhannya agak kurang subur ya. Nah, ini sudah hampir 2 bulan, bisa dilihat dari daunnya, jadi terlihat agak menguning seperti ini ya. Jadi kayaknya ini sudah harus melakukan pengecekan di medianya, lalu kita akan tambahkan pupuk ya. Nah, sama seperti yang ini. Jadi untuk daunnya kelihatan kurang subur ya. Jadi kurang hijaunya itu kurang hijau. Kemungkinan ini untuk medianya sudah harus minimal lah. Untuk bagian bawahnya nanti kita akan tambahkan media yang sudah dicampur dengan pupuk ya, sekaligus mereview melihat hasilnya setelah 2 bulan dari kedua bahan ini ya. Oke, disimak terus ya teman-teman, bagaimana nanti perakarannya. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa menjadi referensi buat teman-teman ketika ingin membuat programan awal atau membuat penyetekan. Apakah kita setek langsung dari setekan langsung tanpa dibuat atau dicangkok angin dulu, atau memang kita cangkok angin dulu. Jadi nanti kita akan ada perbandingan ya, mana yang lebih bagus, terutama di perakaran ya. Nah, mudah-mudahan bisa jadi referensi buat terutama buat saya dan buat kita semua ya. Tapi sebelumnya seperti biasa ya teman-teman, mohon dukungan dan supportnya untuk perkembangan channel saya dengan cara like, komen, dan tentunya buat teman-teman mungkin yang baru menemukan channel saya, baru hadir di channel saya, dengan cara di subscribe ya. Oke, mungkin itulah harapan saya dari teman-teman semua yang baru menemukan channel saya. Harapannya teman-teman bisa memberikan dukungannya dengan cara di subscribe ya. Oke,
Saya akan coba bongkar ya satu persatu. Mungkin untuk bahan yang ini dulu kita akan lihat perakarannya. Nah, di sini ada sebetulnya ada berapa ya? Ada dari waru India ya. Ini bekas cuttingan, bekas potongan dari ranting waru India saya tancapkan. Nah, ini sudah bagus tumbuh. Ini perakarannya tentu sudah banyak nih untuk perakarannya. Bahkan ini juga ada setekan dari cabang sancang ya, yang meliuk seperti ini. Nah, ini juga sama, ini asal tancap sisa potongan. Kita akan lihat nanti untuk perakarannya ya. Oke. Kita akan bongkar dulu untuk bahan yang ini ya. Ini dari bahan yang awalnya dari setekan yang awalnya melakukan pengeratan dulu ya, ataupun cangkok angin. Nah, kita akan lihat bagaimana keberadaan akarnya. Mudah-mudahan akarnya tumbuhnya keliling dan lebat ya. Ini harapan saya, tapi nggak tahu ya. Ini kan baru mau kita cek ya. Mudah-mudahan sesuai harapan ya. Nah, ini hasil setekan ya. Ini dari ranting bekas potongan daripada terbuang, disetek. Tapi ini alhamdulillah pertumbuhan akarnya juga cukup baik ya. Kita akan seleksi nanti untuk perakarannya, sekaligus kita akan tanam ulang ya. Kalau ini waru teman-teman, ini waru India, ini juga sama dari sisa potongan saya tancap. Nah, ini sudah cukup lumayan, ini untuk perakarannya bagus ya. Kita nanti akan tanam juga untuk ini untuk bahan ke depan ya. Oh ya, ini ada satu lagi nih setekan dari ranting ya, dari ranting sancang, ini los pucuk. Nah, kita akan lihat. Oke, untuk ini juga pertumbuhannya cukup bagus teman-teman. Untuk akarnya cukup keliling ya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan cek juga ini untuk akan seleksi, maksudnya kita seleksi untuk perakarannya, lalu kita akan tanam juga ya. Nah, oke teman-teman, ini setelah dicuci ya, ini pertumbuhan akarnya memang cukup banyak ya untuk pertumbuhan akarnya. Tapi setelah saya lihat ya, saya amati, ternyata pertumbuhan akarnya tetap saja tumbuhnya itu dari bagian atas ya, bagian atas dari bekas keratan ya. Jadi artinya ini untuk dulu yang kambiumnya jalan itu tidak bagus untuk tumbuh akarnya ya. Tetap saja tumbuh akarnya itu dari bagian atasnya. Jadi kayaknya menurut saya kurang maksimal juga ya kita melakukan penyetekan dari awalnya di cangkok angin ya. Tapi kita akan lihat nanti untuk bahan yang satu lagi ya. Ini baru kita lihat hanya dari bahan yang ini ya. Jadi belum bisa ada perbandingan yang cukup bisa kita buat perbandingan ya, karena untuk bahan yang satunya lagi yang itu belum saya buka ya, belum dilihat. Nah, namun sebelumnya kita akan melakukan seleksi dulu untuk perakaran untuk yang ini ya. Nah, untuk akar-akar yang tidak diperlukan, lebih baik kita akan
buang saja, lalu nanti kita akan potong saja bagian bawahnya. Kita akan gunakan akar-akar yang ada di atas ini ya. Ini akar yang di atas cukup bagus ya, daripada yang ada di bawahnya ini kayaknya kurang bagus. Lebih baik kita akan gunakan akar yang ada di atas saja. Nah, untuk akar-akar yang di bawah ini kita akan kurangi saja. Seperti ini. Nanti kita akan potong saja untuk bagian bawah ini ya. Kita akan rapikan. Nah, ini untuk bekas keratannya. Besar teman-teman. Oke, mungkin seperti ini. Nanti kita akan tanam ulang ya, menggunakan media yang minimal bagian bawahnya kita kasih pupuk ya, supaya pertumbuhannya nanti makin bagus ya. Mungkin nanti juga kalau sudah ini tumbuh bagus, kita akan cangkok lagi di sini ya. Kita akan gunakan atau kan kita akan program untuk bahan yang atas ini ya. Ini sudah ada gerak dasarnya. Ini sudah cukup bagus ya untuk bahan kedepannya. Tapi kita akan tanam ini, mudah-mudahan ini lebih subur lagi untuk pertumbuhannya nanti ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk bahan yang satu lagi ya. Ini yang saya cangkok atau saya stek dari awalnya tidak melakukan pengeratan seperti ini ya. Oke. Oke teman-teman, ternyata setelah dilihat dari hasil perakarannya ya, ini dari bahan yang awalnya memang tidak menggunakan atau tidak dikerat dulu ya, ini langsung cangkok langsung stek ya. Jadi hasilnya seperti ini. Untuk perakarannya lebih bagus, kelilingnya lebih rapat ya. Jadi menurut saya lebih efektif kita langsung dicangkok saja ya. Langsung cangkok, maksudnya langsung di stek saja, jadi gak usah dicangkok angin dulu. Jadi hasilnya jadi seperti ini ya. Oke, jadi ini perbandingannya dari bahan yang tadi coba kita akan ambil yang awalnya melakukan cangkok angin dulu ya. Nah ini perbandingan dari kedua bahan ya. Kalau yang ini awalnya dicangkok angin dulu lalu di stek. Kalau yang ini langsung di stek ya. Untuk usianya sama-sama ini kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan setelah penanaman ya. Nah ini teman-teman, jadi bisa jadi perbandingan, jadi referensi buat teman-teman kalau ingin berbudidaya stekan ya. Kita langsung stek saja ya. Cuman kelebihannya mungkin
untuk bahan yang ini, jadi ada pembengkakan dari bagian bawahnya ya. Jadi sudah, nah ini besarnya sudah ada pengepenan ya ke atas, agak mengecil ya. Kalau ini kan seolah-olah silindris ya, tapi tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Kedua-duanya juga tetap sama-sama tumbuh, tapi ada kekurangan dan ada kelebihannya. Oke, mungkin ini yang bisa saya share. Untuk penanaman tidak saya dokumentasikan ya. Saya akan langsung tanam lagi di polybag, cuman bagian bawahnya saya akan menggunakan pupuk ya, akan menggunakan pupuk supaya nanti pertumbuhannya lebih subur ya. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Mohon maaf dari kekurangan. Salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.